kesalahan dikit, jadi mau diulang penjelasannya Yang yang dari mana? Yang barusan. Oke. Ya, saya klarifikasi sedikit bahwa saya bukan pendiri PDS, tapi saya sekretaris PDS di Surabaya. Dan ketika teman-teman jadi DPR, saya memilih untuk tidak mencalonkan diri, jadi tidak jadi DPR. Tapi hari ini saya jadi salah satu ketua sayap yang ada di Perindo, namanya Gerakan Kasih Indonesia, ketua Jawa Timur. Dan kemarin kita membawa, ada teman-teman saya yang kita calonkan menjadi anggota DPR, dan mereka hampir jadi bukan gagal jadi, tapi hampir jadi. Nah, menurut saya begini, Tuhan Yesus pernah berkata dalam Manifesto Nazaret namanya, ya, Manifesto Nazaret itu cerdik seperti ular, tulus seperti burung merpati. Itu bahasa politik Tuhan Yesus. Nah, kalau saudara tanya bahwa apa dasar politik saya punya DNA politik. Satu. Yang kedua, saya otodidak politik. Suka mempelajari politik secara otodidak. Dan yang ketiga, saya mempercayai saya punya naluri politik. Ya. Nah, kenapa begitu? Karena kita ini berjuang di bumi. Nah, politik ini yang pertama ada politik bisnis. Yang kedua ada politik kepentingan. Yang ketiga ada politik pembelaan, atau yang disebut dengan politik sosial politik, ya. Dan yang keempat ada politik asal-asalan atau ikut-ikutan politik. Nah, kita yang mana? Politik itu singkatan, poli itu rumah, tik itu taktik, rumah taktik. Gitu, Pak. Jadi yang pertama itu politik bisnis, itu tingkat tinggi. Ya, kita mengenal orang Yahudi, lobby Yahudinya, itu politik bisnis. Yang kedua ada yang disebut dengan kepentingan politik. Ya, kepentingan politik ini orang-orang yang masuk di politik karena punya udang di balik batu, punya pikiran untuk mengambil keuntungan di dalam politik. Tapi yang ketiga ini yang disebut sosial politik atau politik sosial, politik membela orang. Nah, ini yang saya jalani, politik membela orang ini. Dan politik inilah yang dianut oleh tokoh-tokoh kita di Orde Lama. Ya, kita mengenal Tan Malaka, kita mengenal Soekarno, kita mengenal Pramudia Anantatur. Ya, itu orang-orang kelas dunia. Itu politiknya politik pembelaan, politik sosial politik. Dan saya meyakini sosial politik ini ketika kita memimpin orang, wah banyak sekali yang bisa kita kerjakan. Nah, itu. Tapi orang-orang yang politik bisnis, oh mereka bermain. Lu jual apa, saya beli apa, gitu. Tapi kalau politik kepentingan, saya dapat apa, tapi saya tidak mau keluar apa-apa. Nah, ini politik kepentingan. Saya kira itu. Oke Pak Elia, kita ada di poin yang terakhir. Ya. Nah, nanti poin yang terakhir ini sekalian Pak Elia bisa menjelaskan poin terakhir ini sekalian untuk memberikan kata-kata penutup atau kata sambutan pesan-pesan terakhir. Yaitu gini, yang saya mau ngomong dari apa yang Pak Elia ngomong ini, ada satu pelajaran yang kita bisa ambil adalah saya ngomong berdasarkan pengalaman yang saya temui dari teman-teman di lapangan. Jadi begini, ada beberapa teman yang saya tidak tahu mereka mau ikut terjun ke pelayanan seperti bisa pelayanan terbang yang tinggi seperti Pak Elia. Lalu mereka mengambil keputusan untuk sekolah Alkitab dan mau melayani. Tetapi saya tidak tahu apakah mereka ini karena panggilan atau karena memang pelarian tadi. Bagaimana membedakan kalau yang panggilan sama pelarian? Karena ada beberapa teman yang dia harus
sekolah Alkitab dan mau melayani, tapi ketika dia sudah sekolah Alkitab dan dia terjun dalam pelayanan, tapi dia jadi hidup tambah susah. Hidup tambah susah, tetapi ada yang memang dia di dalam pelayanan, dia diberkati berkat Tuhan luar biasa, berkati dalam arti berkat bukan hanya materi, tetapi buah-buah pelayanannya itu bisa dilihat, kelihatan, jelas. Sehingga pertanyaan adalah, atau semacam Pak Lia bisa memberikan gambaran atau pesan adalah sebaiknya bagaimana, apakah orang kalau yang mau sekolah Alkitab itu benar-benar harus panggilan, karena kalau nanti itu bukan panggilan, takutnya dia nggak berkata, dia merasa dia nggak dipelihara Tuhan, dia kecewa dengan pelayanan. Padahal sebetulnya mungkin dia dari awal tidak bertanya, atau mungkin apakah memang dia bukan dipanggilan khusus untuk pelayanan, tapi dia hanya pelarian, atau seperti apa. Jadi mungkin Pak Elia bisa jelaskan sekalian, memberikan kata-kata pesan, sehingga mungkin ada generasi-generasi muda yang nanti mau ambil keputusan untuk sekolah Alkitab, mereka bisa harus berpikir dengan matang, sehingga mereka tidak salah jalan. Jadi sebaiknya lebih baik mereka berkarya di dunia sekuler, tetapi membawa pesan-pesan Tuhan, membawa kehidupan Tuhan untuk memberkati dunia, atau memang dia dipanggil Tuhan secara khusus untuk dia harus melayani di dalam pelayanannya itu melalui sekolah Alkitab, lalu melayani penginjilan dan lain-lain. Silakan. Ya, jadi mengenai pelayanan, yang pertama ini yang terjadi di dunia milenial sekarang, melayani karena lingkungan. Ya. Orang itu dalam lingkungan rohani, lingkungan pendeta, anaknya pendeta, ini lingkungan. Ya. Yang kedua, melayani karena bakat. Misalnya dari kecil suka nyanyi, mimpin pujian, lulus SMA, pengen sekolah pendeta, ini bakat. Ada melayani karena ya Alkitab bilang kejadian, keluaran. Lalu kejadian kayak saya ini langsung terpanggil kejadian, baru sekolah keluaran, baru sekarang jadi pendeta, imamat, lalu ditambah bilangan dan ulangan gitu. Nah yang ketiga karena keturunan, ya keturunan, jadi orang tuanya pendeta, mau nggak mau anaknya jadi pendeta, nah, itu ada. Tapi apakah itu Alkitabiah? Semua perlu diuji. Karena ada beberapa pendeta yang anaknya jadi pendeta bener lebih bagus, ada. Contohnya pendeta Julius Ishak, anaknya sekarang Ruben Adi jadi ketua Sinode Betel, lebih bagus dari bapaknya. Ada yang begitu. Nah itu keturunan. Tapi yang paling benar adalah yang karena bakat tadi. Karena di dalam bakat itu akan muncul karunia. Gitu. Nah, tentang panggilan dan pilihan itu berjalan dengan proses. Orang itu tahan nggak dengan proses jadi pendeta? Untuk digaji 31 hari, untuk makan nggak makan mesti harus gandol Gusti, ya mengandalkan Tuhan. Nah itu nggak gampang. Saya sudah jalani itu 35 tahun, dan menurut saya berani garansi dan asuransi kalau kita melayani Tuhan sungguh-sungguh, burung di udara jadi pelihara, kita lebih dari burung di udara. Artinya kita ini raja wali, bukan emprit, bukan burung pipit. Burung pipit aja dipelihara. Nah kita raja wali, lebih dari burung. Kita bisa terbang, kita bisa berbuat sesuatu, kita bisa seperti janji Tuhan berkata, lakukan perkara-perkara besar. Itulah yang membuat kita diberkati. Terima kasih. Berarti kesimpulan adalah Pak Elia setuju nggak, artinya kalau bukan panggilan di pelayanan, sebaiknya pelayanan di dunia sekuler bekerja, lalu bisa menjadi berkat di dunia sekuler kalau memang bukan panggilan. Kalau jadi begini Pak, sekarang ini nggak ada panggilan. Oh, gitu. Nggak ada pilihan. Dunia milenial ini berkembangnya sudah lain dengan dulu. Kalau zaman dulu itu perjanjian lama, kita ada dipanggil Tuhan. Ini pendapat saya ya. Kalau dulu zaman saya itu mesti dipanggil Tuhan, mesti dipilih Tuhan. Kalau sekarang enggak. Panggilan apa ini? Itu tadi karunia, lingkungan, lalu keturunan. 3 itu. Jadi ada orang yang jadi pendeta karena lingkungan. Ada yang karena
karunia, bukan talenta tadi. Talenta. Ya, berkembangnya talenta, suka nyanyi, berkembang terus. Lalu ada juga karena apa tadi, talenta, keturunan, terus lingkungan tadi. Nah, 3 hal itu yang mempengaruhi orang melayani Tuhan sekarang ini. Kalau di luar itu, menurut saya hampir tidak ada. Menurut saya sih dimensinya sudah berubah. Dimensi dulu panggilan, pilihan. Jadi kalau tidak mau melayani bisa yang sampai sakit lah, bisa sampai mati lah. Tapi dimensi sekarang enggak. Kamu dikasih kehendak bebas oleh Tuhan. Mau lakukan, Tuhan pelihara. Ya. Mau lihat lakukan, kamu akan lihat jadi. Amin. Saya kira begitu. Oke. Pak Elia, kita sudah ada di sisi terakhir, sudah selesai. Jadi saya berterima kasih untuk waktu Pak Elia. Demikianlah hasil diskusi atau wawancara saya dengan Pak Elia. Jadi ada berkat yang kita bisa dapat, ada hal yang kita bisa dapat dari Pak Elia. Kita sekarang tahu bahwa memang kita tidak bisa melihat jam terbangnya Pak Elia yang begitu tinggi, yang bisa keliling dunia dan menjadi pengkhotbah yang cukup terkenal, tetapi memang prosesnya ternyata tidak gampang. Memang diproses dari bawah, dari titik nol. Seperti Pak Elia bilang, pernah susah, tidur di emperan, sampai akhirnya bisa kerja. Dan ternyata Pak Elia masuk dalam dunia pelayanan pun juga bukan pelarian, tetapi memang panggilan karena beliau sudah bekerja dan sudah punya penghasilan yang cukup, tapi beliau harus keluar dari pekerjaan karena melayani, karena panggilan. Jadi inilah sosok Pak Elia yang kita tahu bahwa ternyata beliau sekarang terkenal dan terbang tinggi, tapi beliau diproses oleh Tuhan mulai dari titik nol. Jadi